Kesempatan ini adalah satu peluang hukum yang sangat cermat dan cerdas, yaitu kita gugat lagi. Yang orang dulu mengira menuduh kita disuap dan lain sebagainya karena cabut gugatan. Sekarang gue gugat lagi, lu mau apa lu? Lu mau ngomong apa? Pala lu pitak lu semua lu. Jangan dulu sembarangan lu. Iya makanya. Itulah fitnah. Kalau fitnah bahasa Sunda saya suka, kejepit genah. Saudara-saudara, yang selanjutnya lagi adalah peristiwa ini akan membuka peluang yang sangat jelas kepada penegakan hukum yang lebih mendasar, yaitu kepada hak keperdataan. Karena sudah dibuktikan di pidana tidak ada ijazah aslinya, maka inilah bukti baru. Makanya saya berani gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ada bukti baru bahwa buktinya Jokowi tidak punya ijazah. Kalau dia punya ya sudah dibawa gitu. Nah, efek hukumnya bagaimana Jokowi sejak 2014 menggunakan ijazah palsu, kan tidak sah dia sebagai presiden. Maka konsekuensi hukumnya penandatanganan Jokowi sebagai presiden atas negara Republik Indonesia cacat, bukan cacat hukum lagi, tidak benar. Ya kalau cacat masih ada benarnya gitu loh. Nah, yang lebih serius lagi, utang kita ini udah hampir 20.000 triliun. Bayangkan 20.000 triliun. Nah, karena dia palsu presidennya, kita nggak mau tahu, dia tanggunglah sendiri utang itu. Ya, minta aja sama kantong Doraemon tuh, supaya keluar lagi duit tuh. Kata di kantongnya ada 11.000 triliun. Kan kurang 9.000. Teruslah dia ambil semuanya dari konglomerat yang dia oligarki yang dia punya. Pasti ada lah, masa nggak ada. Gantian rakyat Indonesia. Itu akibat hukum yang harus dipertimbangkan. Nggak bisa orang dia nggak sah sebagai presiden, kok menandatangani sebagai presiden. Juga DPR MPR-nya malulah kalian, nggak prudent. KPU-nya malulah kalian, Bawaslu-nya juga nggak mengawasi, BKPP-nya juga Menseknek. Nanti akan lihat kenapa kok bisa kamu membiarkan adanya ijazah palsu. Seorang pejabat membiarkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, dipidana 2 tahun 8 bulan. Jadi siap-siap masuk penjara semua. Saya kira begitu closingnya. Semoga Indonesia sekarang berasal dari rutan kelas 1 Surakarta, sama dengan dari Solo, kampungnya Jokowi. Kita betul-betul mencari kebenaran. Insya Allah kita dimenangkan oleh. Yang terakhir closing dari The Hail. Assalamualaikum Bapak Jokowi, ini ada buku mundur atau terus, artinya Mau move ke tempat lain. Boleh, silakan. Nah, move ke tempat lain yang terkait dengan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Orang mempertanyakan, kok bisa ya tiba-tiba dicabut itu gugatannya? Kan sayang sekali, walaupun berkali-kali Bung Egy Sujana mengatakan Sebagai counter attack. Ini beban pembuktian di kita, sementara kita akan sulit karena Bambang Tri ditangkap dan lain sebagainya. Tapi saya teringat kritik Yusril kan, harusnya katanya, wah saya nggak ngadu-ngadu nih. Saya juga baca. Iya. Menyayangkan. Kan harusnya bukti-bukti itu sudah dipegang, ya kan? Jangan dibiarkan ke sana kan untuk katakanlah tadi untuk jaga-jaga ya. Tapi ada spekulasi lain mengatakan ini jangan-jangan ada deal ya, kira-kira begitu kan. Maka saya mengatakan dalam analisis saya yang boleh dibantah oleh Bung Egy, 3 saja kemungkinannya. 1, ada yang namanya deal, amicable settlement. Wah, win-win solution, ya kan? Antara siapa dan siapa, ya tentu antara Istana dan Egy Sujana. Kira-kira begitu. Yang kedua adalah Sono diancam. Sono itu Bambang Tri-nya diancam, ya kan? Yang ketiga, lawyernya yang diancam, ya kan? Nah, yang keempat, strategi. Nah, strategi. Silakan Bung Egy, saya tahu tidak mungkin ngomong, wah saya di ini, tapi intinya adalah itu 4 skenario yang
umum saja yang bisa digarisbawahi. Silakan. Ya, dari 4 skenario, saya dengan penuh kesadaran memilih ini strategi. Ya, artinya saya harus bisa menerangkan, membantah 3 hal tadi. Ada deal, ada ancaman, dan hal-hal yang sifatnya pragmatis gitu ya. Nah, strateginya adalah mengingat traumatik saya tahun 2021 ikut dalam menggugat Jokowi dalam konteks janji-janji palsunya. Seperti mobil SMK, kan nggak ada sampai sekarang. Mobil gaib. Seperti buyback Indosat, kan nggak dibeli lagi. Padahal dulu dijual cuma 5 triliun oleh Megawati. Sekarang udah ratusan triliun dia punya profitnya. Kok nggak di buyback gitu. Kemudian tenaga kerja, ya menjanjikan 10 juta. Tapi muncul banyaknya yang dari Cina. Kemudian impor, larang impor, dan lain sebagainya. Yang sekarang garam aja impor. Beras, gula, dan segala kebutuhan lainnya impor. Itu kurang lebih 66 janji. Yang kita udah list dan kita ajukan ke pengadilan. Nah, anehnya sudah 8 kali sidang. Tapi di akhirnya dalam keputusannya harusnya sidang jam 1, maaf ya. Itu jam 12.45 sudah diputus. Nah, saksinya yang mengurus itu ada tuh, namanya Arif Iksan sebagai prinsipal, karena dia yang ngasih kuasa kepada saya bagaimana menggugat Jokowi. Karena dia dulu pendukung Jokowi. Gitu. Jadi semua data-data kita lengkap, tapi endingnya kita dinyatakan pengadilan tidak berwenang. Sehingga kita sudah masuk kepada pokok perkara, ya karena udah 8 kali sidang, nggak bisa ngapa-ngapain, mau banding apa yang mau dibanding. Ya. Nah itu, jadi saya strateginya dengan situasi saya mencoba pada tanggal 18 Oktober sidang pertama itu, saya berharap Jokowi dengan gentle dan betul-betul bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini menyangkut mengenai diri dia. Bukan Jokowi tukang cendol, ini presiden gitu loh. Yang kita ikut di dalam mau suka atau tidak, mendukung dia atau tidak, realnya dia hari ini presiden kita semua. Dan saya sangat nggak percaya kepada Bambang Tri. Kok presiden ijazahnya palsu tuh saya nggak percaya. Saya kepo. Dengan kekepoan saya mau diajak untuk menanganinya, karena saya ingin tahu yang benar itu kayak apa. Nah, upaya-upaya maksimal ke arah itu tadi dikatakan harus punya seperti Bang Yusril ya, dia senior saya juga, itu sudah punya bukti-bukti, enggak juga. Karena beda dengan main gugatan seperti di MK, harus udah lengkap segala macam. Ini enggak bisa by doing, dan kita tidak menduga Bambang Tri ditahan, Gus Nur itu enggak menduga, Bos. Karena kita ngerti ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Kalau konteksnya perdata sedang jalan, itu nggak boleh pidananya dilakukan. Tapi polisi merasa benar karena nggak ada kaitan dengan ijazah palsu. Padahal yang dipersoalkan ijazah palsu dalam mubahalah. Nah, ini kan ketidakjujuran yang terjadi secara penyidikannya gitu loh. Nah, maka saya jujur mengatakan saya tidak kuat. Strateginya tidak kuat, bagaimana? Ya bukan terus melemah begitu saja. Kita cabut dulu, nanti resonansinya kita lihat, dan sudah terbukti banyak juga, dan masyarakat lain bisa melakukan class action jika mau. Ya. Kemudian ada muncul seperti Pak Mudrik yang senior kita semua, hampir 80 tahun umurnya, dia berani nulis surat ke Mahkamah, ke MPR, ke DPR dan DPD. Itu sangat jelas pesan moralnya. Saya lihat di ulasan berita Antum, untuk bisa kita sebagai pelajaran yang kita ambil betapa pedulinya Bang Mudrik ini luar biasa. Kita doakan semoga sehat dan bisa menyaksikan adanya perubahan-perubahan mendasar di negeri ini. Nah, poin pentingnya adalah
apa yang disampaikan Pak Mudrik diignore, Oke. nggak dianggap. Nggak ada satupun anggota DPR Iya. dan DPD yang care urusan ijazah palsu ini. Nggak ada. Bung Itu kan- Egy ya. Ya, gitu. Jadi Kenapa- strateginya di situ. Iya. Oke, kita lewatkan dulu strategi pengadilan, kita anggap sudah untuk sementara tidak dipakai. Ya. Tapi kenapa Bung Egy dan kawan-kawan kalau pengen kepo soal ijazah ini tidak mendesak DPR dan DPD menggunakan fungsi pengawasannya? Kan justru jauh lebih gampang dan mudah ketimbang misalnya meminta proses pengadilan yang kadang-kadang jadwalnya pun lebih sulit dibandingkan DPR dan DPD yang ya tinggal bentuk beberapa tim pansus misalnya ya untuk melakukan klarifikasi, rapat dengar pendapat, diwakili Setnek misalnya, dan dari situ kan ada tekanan politik begitu. Tapi saya lihat kok Bang Egy dan teman-teman tidak pernah datang ke proses politik ini. Begini, saya tidak sendiri. Ada tim. Ya. Tidak bisa maunya saya begitu. Ya. Tapi dalam kesendirian saya bikin surat, saya bikin tulisan terbuka. Bagaimana seharusnya kasus ijazah palsu ini diambil alih oleh DPR dan DPD. Saya tegas, tulisannya jelas, sudah beredar. Ya. Seingat saya antum juga ikut mengulas kalau tidak salah. Jadi saya sudah lakukan itu. Tapi kolektivitas kita punya tim nggak sepakat itu. Karena apa? Kita ini bukan partai politik, kita ini bukan aktivis-aktivis yang tidak ada kaitan dengan kita punya profesi advokat. Jadi advokat harus sebagai wilayah hukum yang dikuasai, maka sebatas opini. Jadi kalau sama sekali tidak masuk ke wilayah politik tadi tidak benar, karena saya tulis tulisan yang juga beredar kemana-mana, yang sesungguhnya nggak mungkin DPR nggak baca gitu. Katakanlah semua tidak baca, oke. Kan 1-2 pasti ada yang baca. Ada tergerak dong. Ya, apalagi klaim partai-partai yang berbasis Islam. Harusnya kan dia endorse ini untuk menjadi satu persoalan. Minimal hak bertanyalah kepada presiden. Atau interpelasi, atau hak angket. Itu kewenangan mereka. Ya, atau DPD dengan hak pengawasannya. Tapi nggak ada yang tergerak. Nah, kenapa? Saya ingat betul kalau sudah menyangkut resiko yang mengena dirinya, nggak ada yang berani, Bos. Nggak ada yang berani. Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran, nanti boleh dikutip, surat At-Taubah ayat 24. Jadi, aba'akum wa ikhwanakum, ya, bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu, kalau kamu tetap pilih mereka juga, kamu tuh zolim. Itu ayat 23-nya. Ayat 24-nya ada 8 asnaf yang membuat kita terganggu secara ilmu tauhid. Kita tidak konsisten kepada Allah. Apa? Anak-anak kita, istri-istri, rumah yang bagus, hasil usaha atau pekerjaan, saudara-saudara kita. Ada yang berkait dengan tadi tekanan-tekanan, bisa goyang kita itu. Itu pemahaman saya. Jadi dalam konteks ini saya tidak merasa so jago, saya justru tahu diri, saya nggak kuat. Gitu. Bang Jadi Egy sudah ya? jelas begitu. Iya. Untuk melawan, karena Bambang Tri kita belum pegang data-data yang lengkap tadi. Ya, masih sama dia. Contoh sebentar ya, antum juga udah pernah lihat saya di ulasannya. Nggak akan ada yang berani jadi saksi. Nah, terus bagaimana saya mau ngatasi itu? Kan nggak bisa dengan saya merengek, tolong dong, nggak bisa lah. Ya sudah, saya cabut lagi karena belum masuk pokok perkara, someday saya bisa gugat lagi. Gitu. Ya, Bung Egy, saya mau bergerak lagi ke politik.